Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai presentasi, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Oke, perkenalkan, nama saya Windy Arfiatul Muti dengan NIM 24050634021 dari kelas 2024A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran berupa modul ajar dengan materi perawatan wajah manual atau facial manual untuk kelas 11 kecantikan dan spa fase F. Materi ini saya pilih karena perawatan wajah manual merupakan kompetensi dasar yang perlu dipahami peserta didik kecantikan. Mengingat facial menjadi salah satu tindakan perawatan yang banyak dilakukan baik di salon, klinik kecantikan maupun praktik mandiri. Selain memahami teori, peserta didik juga perlu memahami bagaimana menentukan jenis kulit, memilih perawatan yang sesuai, serta memperhatikan kebersihan alat dan prosedur kerja. Sebelum masuk pada isi materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas modul. Modul ini digunakan pada mata pelajaran perawatan wajah dan badan. Untuk materinya sendiri yaitu perawatan wajah manual atau facial manual untuk kelas 11 kecantikan dan spa fase F. Kemudian alokasi waktu yang digunakan yaitu 12 JP atau 45 menit per JP yang terdiri dari pembelajaran teori dan praktik. Alokasi tersebut dipilih karena materi facial manual tidak cukup dipahami hanya melalui teori, tetapi peserta didik juga perlu memperoleh pengalaman praktik. Selanjutnya saya masuk ke capaian pembelajaran. Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memahami konsep perawatan wajah manual, menganalisis kondisi kulit, dan menentukan alat dan bahan yang sesuai, serta menerapkan tahapan facial secara benar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang terdapat pada modul ini yaitu agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian perawatan wajah manual, menjelaskan tujuan manfaat facial, mengidentifikasi jenis kulit wajah, menentukan alat dan bahan facial, menjelaskan tahapan facial manual, memahami pentingnya higienitasi, lalu melakukan evaluasi terhadap hasil perawatan. Tujuan pembelajaran ini disusun karena kompetensi peserta didik tidak hanya dilihat pengetahuannya, tetapi juga keterampilan dan sikap kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Asesmen awal dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Contoh pertanyaan yang digunakan yaitu, apakah kalian pernah melakukan perawatan wajah? Atau menurut kalian semua jenis perawatan wajah yang dilakukan itu sama atau berbeda? Nah, pertanyaan seperti ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya itu membantu guru mengetahui pengalaman awal peserta didik. Misalnya, jika sebagian besar peserta didik belum memahami jenis kulit, maka guru dapat memberikan penjelasan lebih mendalam. Kemudian kita masuk pada materi inti pembelajaran. Materi pertama yaitu mengenai pengertian perawatan wajah manual. Perawatan wajah manual adalah tindakan perawatan wajah yang dilakukan menggunakan teknik tertentu secara manual dengan tujuan menjaga kebersihan dan kesehatan kulit kita. Jadi, facial bukan hanya bertujuan membuat wajah tampak lebih bersih secara visual, tapi juga membantu menjaga kondisi kulit dan memberikan rasa nyaman. Kemudian kita masuk pada tujuan facial. Facial dilakukan membersihkan wajah dari kotoran dan mengangkat sel kulit mati serta membantu relaksasi, kemudian menjaga kesehatan kulit, membantu membuat kulit terlihat lebih segar. Nah, pada bagian ini
peserta didik mulai memahami bahwa facial memiliki fungsi perawatan, bukan hanya estetika. Selanjutnya, yaitu jenis kulit wajah. Sebelum melakukan facial, kita perlu mengetahui jenis kulit terlebih dahulu. Karena kondisi kulit setiap orang kan berbeda-beda ya. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri yaitu ada yang pertama kulit normal. Kulit normal memiliki kadar minyak dan kelembapan yang seimbang. Yang kedua yaitu kulit kering. Biasanya terasa kasar atau mudah mengelupas. Kemudian ada kulit berminyak. Kulit berminyak yaitu produksi minyaknya lebih tinggi dibandingkan jenis kulit lain. Kemudian ada kulit kombinasi. Nah, ini kulit kombinasi yaitu gabungan antara kulit berminyak dan kering. Yang terakhir ada kulit sensitif yaitu lebih mudah mengalami iritasi. Bagian ini penting karena pemilihan produk yang tidak sesuai dapat menimbulkan masalah kulit. Kemudian pada modul juga dijelaskan mengenai alat dan bahan facial. Alat yang digunakan misalnya ada handuk, ada kapas, facial wash, masker, air hangat, serta produk perawatan wajah lainnya. Selain menyiapkan alat dan bahan, peserta didik juga perlu memahami pentingnya higienitasi karena kebersihan alat sangat berpengaruh terhadap keamanan perawatan. Setelah itu, peserta didik mempelajari tahapan facial manual. Tahapan ini dimulai dari yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, lalu membersihkan wajah klien atau cleansing, yang ketiga menganalisis kulit, yang keempat massage, lalu pemberian masker, yang terakhir yaitu finishing. Tahapan ini dilakukan secara berurutan agar hasilnya optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran yang saya pilih yaitu mind map. Alasan saya memilih media ini karena mind map dapat membantu peserta didik melihat hubungan antar materi yang sederhana. Seperti ini ya. Pada bagian tengah terdapat topik utama yaitu perawatan wajah manual, kemudian bercabang menjadi pengertian, tujuan, jenis kulit, alat dan bahan, serta tahapan facial, lalu ada evaluasi. Dengan media seperti ini, peserta didik tidak hanya membaca materi panjang, tapi dapat memahami konsep secara ringkas. Selain media pembelajaran, saya juga menambahkan game evaluasi menggunakan Quizlet. Alasan pemilihan Quizlet karena evaluasi dibuat lebih interaktif. Peserta didik dapat belajar sekaligus mengerjakan soal dalam bentuk permainan. Contoh soal evaluasi yaitu apa yang dimaksud facial manual, lalu tahapan membersihkan wajah disebut apa, ketiga mengapa analisis kulit penting dilakukan. Dengan evaluasi seperti ini, peserta didik lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Kemudian modul juga dilengkapi asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian peserta didik. Selain itu, terdapat rubrik penilaian praktik sehingga keterampilan peserta didik juga dapat diukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aktivitas pembelajaran dalam modul. Pada awal kegiatan, guru memberikan pertanyaan pemantik. Pada kegiatan inti, peserta didik memahami materi, lalu berdiskusi serta mengidentifikasi jenis kulit dan mengamati prosedur facial. Kemudian, pada kegiatan akhir, peserta didik menyimpulkan materi dan melakukan evaluasi. Baik teman-teman, sebelum akhiri, saya simpulkan sedikit. Modul ini dirancang agar peserta didik tidak hanya memahami teori mengenai perawatan wajah manual, tetapi juga mampu menerapkan prosedur facial sesuai kondisi kulit, serta memahami pentingnya kebersihan dan keamanan kerja. Mungkin cukup sampai di sini presentasi perangkat pembelajaran yang dapat saya sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.